Kalimantan Timur ini tentu agak unik. Pertama, teritorialnya sangat luas. Luas daripada Kalimantan Timur itu seluas Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa luasnya 128.000 km persegi, maka Kalimantan Timur itu luasnya 127.000 km persegi. Dengan catatan, kalau Pulau Jawa itu ada DKI Jakarta, ada Banten, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kalau Kalimantan Timur cuma Kalimantan Timur. Dan penduduknya berbeda. Kalau penduduknya tadi di satu Pulau Jawa 60% penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa, maka di Kalimantan Timur itu penduduknya hanya 4.200.000. Tetapi ada tetapinya perbedaannya. Perbedaan pertama bahwa Kalimantan Timur ini dianugerahi oleh kekayaan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Pertama, kita memiliki batu bara terbesar nasional. Jadi produksi nasional batu baranya sangat besar. Begitu juga dengan kandungan migasnya. 30% produksi energi nasional itu ada di Kalimantan Timur. Hutannya juga demikian, 8,5 juta hektar, luas daripada hutan yang ada di Kalimantan Timur. Begitu juga dengan sawitnya. Tadi kalau cabenya pedas sekali, kalau Kalimantan Timur ini luar biasa juga kebun sawitnya. Kebun sawitnya yang hari ini baru tergarap dari 3 juta hektar, itu baru 1,5 juta hektar. Dengan menghasilkan potensi CPO lebih kurang sekitar 5 juta ton setiap tahunnya. Nah, ada kelebihan daripada CPO ini. Pertama adalah sebagai food estate. Ini CPO hanya bisa tumbuh di daerah tropis. Bahkan di daerah Pulau Jawa pun tidak ada kan gitu. Kalau tahu ada tidak bisa maksimal. Yang kedua, CPO ini ada menjadi sangat fundamental bahwa dia akan mampu menjaga ketahanan energi nasional. Jadi CPO dengan diberlakukannya B40 dan terusnya akan B50 dan seterusnya, ini menjadi potensial yang sangat luar biasa. CPO kita ini tidak hanya untuk food estate saja, tetapi adalah untuk sumber ketahanan energi. Di mana ketahanan energi kita, lifting kita hari ini, baru kurang lebih sekitar 610 berdasarkan lifting untuk APBN 2026. Nah, 30% itu ada di Kalimantan Timur. Hari ini produksi kita untuk misalkan adalah minyak bumi. Kita 53 barrel per day untuk hari ini. Dan kita menghasilkan 1,2 juta kubik kaki per hari untuk gas. Ini potensi yang sangat luar biasa. Terus apa dampaknya ataupun dampak positif untuk Kalimantan Timur? Pertama, Kalimantan Timur harusnya adalah salah satu provinsi yang bisa dengan cepat bisa keluar dari low middle income. Jadi Kalimantan Timur harusnya bisa setara dengan DKI Jakarta untuk tingkat pendapatannya. Yang kedua adalah berkaitan dengan inovasi-inovasi. Tadi disampaikan bahwa dengan hari ini APBD kita yang kira-kira tekanan fiskal luar biasa. Menurut kami tekanan fiskal ini menjadi opportunity buat kami. Bahwa problem is opportunity. Jadi di balik kesusahan itu insya Allah pasti ada kemudahan. Apa yang harus dilakukan? Kita berpikir untuk kepala-kepala daerah ini untuk membuat sebuah inovasi, terobosan dan gagasan. Inovasi-inovasi, gagasan-gagasan ini akan melahirkan, menumbuhkan ekonomi-ekonomi yang sangat-sangat luar biasa. Nah, contohnya adalah saya bicara tupoksi kami adalah Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ini akan menjadi subholding ekonomi baru yang akan tumbuh di Indonesia Timur. Pertama adanya Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara hari ini sesuai dengan ketetapan daripada Bapak Presiden, sesuai dengan Kepres 79 nomor 2025 akan menjadi ibu kota politik. Ini menjadi luar biasa karena kenapa? Seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mengas sampai Pulau Rote, insya Allah kami akan hidup berdampingan dengan mereka semua. Termasuk dengan masyarakat-masyarakat global. Ini akan menciptakan suatu ekosistem baru, terutama adalah perekonomian baru. Kemarin kami baru saja menerima menteri dari Sarawak, Menteri Perhubungan, yang hari ini di awal tahun akan membuka flight penerbangan khusus untuk wilayah Kalimantan. Hanya khusus wilayah Pulau Kalimantan. Ada 8 pesawat yang mereka siapkan untuk mengitarin seluruh Pulau Kalimantan. Mulai dari Sarawak, Sabah, sampai dengan Kalimantan, seluruh Kalimantan. Karena Kalimantan ini sangat luas. Jumlah penduduknya nggak besar, tetapi kekayaan alamnya sangatlah luar biasa. Kalau kami membandingkan dengan contohnya adalah Kucing. Kucing hari ini
untuk pembagian dana bagi hasil di sektor migasnya itu 55 triliun. Begitu besarnya, luar biasa. Tetapi kami mengharapkan sekali bahwa seluruh masyarakat Kalimantan Timur, terkhususnya lagi adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tadi disampaikan dengan abang saya ini Gubernur Jateng sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 bahwa gubernur ini adalah perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat. Sekaligus juga sebagai BRIS, sebagai perpanjangan tangan juga untuk pemerintah kabupaten kota. Ini bagaimana Kalimantan Timur ini memiliki inovasi-inovasi gagasan khususnya untuk gubernur-gubernur di seluruh Indonesia ini. Kami melihat bahwa potensi yang hari ini dibangun di Kalimantan Timur, harapan kami dengan tekanan fiskal, kami bagaimana bisa melaksanakan, pertama adalah efisiensi, yang kedua adalah efektivitas, sehingga bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi dengan anggaran yang ala kadarnya. Tetapi saya melihat bahwa PAD daripada Kalimantan Timur cukup besar dibandingkan dengan di luar daripada Pulau Jawa. Kalimantan Timur hari ini punya PAD di atas daripada 10 triliun. Ini belum diberikan inovasi. Begitu inovasi dikembangkan dengan bagaimana mengembangkan, pertama adalah Prusda, perusahaan asli daerah. Kalimantan Timur ini bisa membayangkan kalau kita, contohnya ini contoh salah satunya adalah melaksanakan replanting ataupun reboisasi. Dengan 8,5 juta hektar, ada 1,5 juta hektar juga kelapa sawit untuk kegiatan replanting itu dikerjakan sudah sangat luar biasa. Begitu juga untuk kegiatan daripada sektor-sektor yang lainnya seperti oil and gas. Oil and gas-nya catatan saya buat seluruh yang hari ini hadir, Kalimantan Timur ini dengan ditemukannya cadangan 5,5 triliun kubik. Gas cadangannya di wilayah Kalimantan Timur, ini menjadi sumber ekonomi yang luar biasa, termasuk adalah untuk Indonesia. Di luar daripada 100 juta barrel kondensat yang akan dihasilkan, puncaknya nanti di tahun 2028, 2029, dan 2030. Itu puncak sekali. Jadi intinya bahwa inovasi-inovasi ini sangat diperlukan untuk kepala daerah, bagaimana dengan tekanan-tekanan fiskal kita ini, kita harus bisa keluar. Semakin besar tekanannya, tentu lambungannya juga lentingannya akan semakin tinggi. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Saya memang menangkap banyak elemen di situ ya Pak ya. Mungkin ada kolaborasi juga di sini. Tapi sebelum saya mengulik soal kolaborasi, saya ingin